Terus loh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Loh, tiba-tiba langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membuat dokumentasi pencatatan tentang perusahaan PT Laptop menggunakan Accurate. Dengan saya sendiri Farel dan teman saya itu Aril, Maharanti, Iksananggoro, Andika, Fikri, Vicky, Nabil, Luciana, Bong Farhan, dan Cynthia. Mungkin langsung saja kita mulai. Masuk ke menu aplikasi Accurate. Pada bagian pertama yaitu kita pilih Create New Company. Lalu kita pilih tempat penyimpanan data perusahaan kita. Dan masukkan nama data tersebut. Oke, jika sudah, maka akan muncul tampilan verifikasi seperti ini. Lalu kita masukkan passwordnya sama seperti user ID, yaitu supervisor. Lalu oke. Jika sudah, kita akan ditampilkan oleh pilihan bahasa apa yang akan kita gunakan pada pencatatan data perusahaan kita kali ini. Kali ini kami akan menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu, kita memilih setup basic yang direkomendasikan oleh Accurate, yang dimana basic setup ini akan mendapatkan cash dan bank informasi customer, informasi pemasok, dan informasi list terhadap barang dan jasa yang akan dijual ataupun dibeli. Setelah itu kita yes-kan. Jika sudah, kita sesuaikan data perusahaan ini seperti pada studi kasus yang telah diberikan. Untuk nama perusahaannya yaitu PT Laptop. Dengan alamat Jalan Kuningan Raya No. 10. Di kota Jakarta. Lalu tanggal pencatatannya sendiri dimulai pada 31 Desember 2022 dengan mata uang Indonesia Rupiah. Jika sudah, kita netkan. Lalu pada informasi kas dan bank ini kita hanya terdapat 2, yaitu kas dan bank, maka kita hapus saja dulu semuanya. Lalu kita tambahkan namanya yaitu cash dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan total uang sebesar 3 juta. Lalu yang kedua yaitu bank dengan tanggal yang sama yaitu 31 Desember 2022 dengan total uang 800 juta. Jika sudah, maka akan terdapat informasi tentang total cash dan bank yang dipunyai oleh perusahaan yaitu sebesar 803 juta. Jika sudah, kita next-kan dan akan masuk ke menu informasi tentang pelanggan. Untuk pelanggannya sendiri terdapat 3 pelanggan utama yaitu pelanggan umum, PT Raja Laptop, dan PT Beneka. Karena pelanggan umum sudah ada, kita masukkan PT Raja Laptop dengan opening balance yaitu dengan kode RL-01 pada tanggal 30 Desember 2022
dengan opening balance sebesar 31.500.000. Sudah oke. Lalu yang kedua ada PT Beneka dengan opening balance yang pertama yaitu dengan kode BK strip 01 pada tanggal 27 Desember 2022 dengan opening balance sebesar 12 juta. Lalu yang kedua ada BK02 pada tanggal 30 Desember 2022 dengan opening balance sebesar 18.900.000. Jika sudah kita okekan, lalu akan terdapat informasi tentang opening balance dari pelanggan sebesar 62.400.000. Jika sudah kita nextkan, yang dimana selanjutnya terdapat menu informasi tentang pemasok. Pada studi kasus sendiri terdapat 3 pemasok utama, yaitu pelanggan umum. Lalu yang kedua ada PT Lenovo dengan kode faktur yang pertama yaitu LP01 pada tanggal 30 Desember 2022 dengan opening balance sebesar 17.500.000. Lalu yang kedua ada dengan kode faktur LP02 pada tanggal 12 Desember 2022 dengan opening balance sebesar 22 juta. Jika sudah masuk ke yang ketiga yaitu PT Usus dengan kode faktur UZ-01 pada tanggal 25 Desember 2022 dengan opening balance sebesar 10.700.000. Maka akan terdapat informasi juga tentang total opening balance pada pemasok yaitu sebesar 50.200.000. Jika sudah next, di sini kita akan dihimbaukan untuk memilih inventory cost method. Pada kali ini perusahaan kita akan memilih tentang yang average atau yang direkomendasikan. Karena first in dan first out ini lebih direkomendasikan untuk barang yang memiliki tanggal kadaluarsa seperti makan atau minuman. Kita next saja. Dan menu selanjutnya itu adalah informasi tentang barang yang akan kita jual. Yang pertama itu ada laptop Acer dengan kode barang K-01 dengan nama laptop Acer pada tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 100 pieces dengan satuan pieces dengan harga beli 3.500.000 dan harga jualnya sebesar 6.800.000. Lanjut ke barang kedua dengan item No K02 dengan nama barang hard disk dan juga stock date-nya tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 150 dengan satuan pieces dengan harga beli sebesar 335.000 dan harga jual 855.000. Lalu masuk ke barang yang ketiga yaitu ada flash disk di tanggal yang sama yaitu 31 Desember 2022 sebanyak 500 dengan satuan pieces dengan harga beli 50.000
dan harga jual 150.000. Jika sudah, kita nextkan yang dimana akan menu selanjutnya itu tentang informasi jasa yang akan kita jual. Sesuai studi kasus, hanya satu jasa yang akan kita jual dengan kode J01 dengan nama jasa reparasi dengan harganya sebesar 350.000. Ini sudah, kita nextkan. Nah, di sini merupakan rangkuman tentang data perusahaan kita yang telah kita buat tadi, seperti lokasinya, nama perusahaan, menggunakan bahasa apa, menggunakan mata uang apa, dan total cash ataupun bank yang dimiliki oleh perusahaan. Jika sudah, kita finish. Lanjut ke menu selanjutnya, yaitu syarat pembayaran, di mana terdapat dua syarat pembayaran dimiliki oleh perusahaan, yaitu COD dan net 30. Untuk menambah COD dan net 30, masuk ke list, lalu others, ke terms. Karena COD sudah ada, kita tinggal tambahkan net 30, di mana diisi 0, diskon 0, dan batas pembayaran 30 hari. Dengan deskripsi net 30. Jika sudah, kita okekan dan refresh. Maka keduanya sudah ada. Selanjutnya itu tentang pajak. Untuk pajak sendiri sama tempatnya di list, lalu di others, di taxes, lalu kita tambah dengan nama pajak yaitu PPN dengan tarif 11% dengan kode T dengan deskripsi pajak pertambahan nilai. Pada bagian ini masukkan PPN keluaran dan bagian bawahnya itu PPN masukkan. Jika sudah, kita refresh dan sautkan setiap pelanggan maupun vendors kepada pajak tersebut dengan masuk ke menu list, lalu customer, lalu pilih setiap pelanggan, lalu pilih menu sales dan pilih tax 2, lalu OK. Lakukan hal yang sama ke setiap pelanggan. Jika sudah pada bagian pelanggan, kita masuk ke menu pemasok dan tambahkan pajak juga di setiap pemasok. Jika sudah pada bagian tax, kita masuk ke menu tentang aset tetap. Kita masuk ke list, lalu fixed asset, dan pilih fiscal fixed asset type. Dan bagian pertama sesuai studi kasus yaitu ada 2, bangunan permanen dengan metode garis lurus dan estimate life-nya 20 tahun. Jika sudah, kita tekan OK. Lalu yang kedua yaitu bukan bangunan kelompok 1 dengan metode garis lurus. Lalu kita masukkan estimate life-nya itu 4 tahun. Jika sudah, kita OK dan refresh. Jika sudah pada bagian ini, kita masuk ke fixed asset type. Lalu kita tambah 2 lagi sesuai studi kasus yaitu ruko dan kendaraan. Fixed asset type-nya yaitu ruko dengan fiscal fixed asset type bangunan permanen dengan metode garis lurus dan estimate life-nya yaitu 20 tahun. Lalu yang kedua yaitu kendaraan dengan
Fiscal fixed asset type-nya itu bukan bangunan kelompok 1 dengan metode garis lurus. Kalau sudah, kita refresh dan masuk ke fixed asset list. Sesuai dengan studi kasus yang pertama, yaitu dengan aset kode A01 dengan type aset ruko dengan tanggal beli pada 12 Januari 2023 dan tanggal pakai 2010 dan tanggal pakai juga 12 Januari 2010 dengan aset deskripsi itu toko sebanyak 1 dengan estimate life-nya 20 dengan metode garis lurus. Aset count-nya yaitu gedung, lalu accumulate expression count-nya akumulasi penyusutan gedung. Yang ini biaya penyusutan gedung. Lalu kita centang fiscal fixed asset, lalu masukkan expenditures. Lalu akun ini merupakan akun sumber dana yang dimana sesuai studi kasus merupakan opening balance equity dengan dana sebesar 1,5 M. Jika sudah, kita save and close dan masuk yang kedua, yaitu dengan aset kode A02 dengan aset type kendaraan dengan tanggal beli 1 Januari 2020 dan tanggal pemakaian 1 Januari 2020. Lalu aset description-nya yaitu pick up dengan sebanyak 1 dengan estimate life-nya itu 4 tahun dan metode garis lurus dengan aset akun kendaraan, lalu accumulate depreciation account akumulasi penyusutan kendaraan, lalu depreciation expense account-nya itu biaya penyusutan kendaraan. Lalu kita centang fiscal fixed asset, lalu masuk ke menu expenditure sama seperti yang pertama, yaitu opening balance equity dengan sumber dana sebesar 70 juta. Oke, sudah, kita save and close. Lalu akan masuk ke transaksi-transaksi yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya pada dokumen 1, yaitu Iksan. Gitu. Oh, mulai ya. Jadi ini untuk dokumen 1. Di dokumen 1 merupakan sales order atau pesanan penjualan adalah dokumen resmi yang mencatat detail permintaan pelanggan setelah mereka menyetujui penawaran atau langsung melakukan pemesanan. Untuk caranya itu yang pertama ke sales, lalu sales order, kemudian sesuaikan dengan studi kasus. Sini untuk order B-nya dipilih PT Beneka. Kemudian isi PO nomor yaitu PO slash BK strip 23. Lalu untuk SO number yaitu kita tulis SO strip 01. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 2 Januari 2023. Dan tanggal pengirimannya 3 Januari 2023 dengan syarat pembayaran di net 30. Kemudian masukkan 3 item yaitu laptop Acer sebanyak 20 dan masukkan kode T pada teks.
Kemudian item yang kedua itu ada hard disk sebanyak 50 dan masukkan kode T ke teks. Kemudian item 3 itu ada flash disk sebanyak 100 dan masukkan kode T pada teks. Dan row bawah agar terrefresh lalu save close kemudian ke dokumen 2. Untuk dokumen 2 merupakan delivery order atau pengiriman pesanan adalah dokumen yang digunakan saat perusahaan melakukan pengiriman barang ke pelanggan berdasarkan sales order. Jadi yang pertama itu ke sales lalu ke delivery order. Kemudian sesuaikan dengan studi kasus pada dokumen. Untuk customer yaitu PT Beneka. Isi delivery nomor dengan DO strip 01. Lalu tanggalnya ke 3 Januari 2023. Pilih select SO dan checklist SO strip 01. Lalu sesuaikan item dengan studi kasus. Jadikan flash disk sebanyak 50 piece. Kemudian lanjut ke dokumen 3 di save dan close. Di dokumen 3 sama dengan dokumen sebelumnya, masih pada menu delivery order. Lalu sesuaikan dengan studi kasus pada dokumen. Customer yaitu di PT Beneka. Isi delivery nomor dengan DO strip 02. Lalu tanggalnya 4 Januari 2023. Pilih select SO dan checklist SO01-nya. Lalu di save and close. Kemudian untuk dokumen keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah purchase order. Purchase order adalah dokumen resmi yang dikirimkan perusahaan kepada pemasok sebagai konfirmasi pemesanan barang atau jasa. Kali ini dengan pembayaran uang muka. Yang pertama yaitu masuk ke purchase, lalu purchase order, sesuaikan dengan studi kasus vendor. Studi kasus. Vendor diisi oleh PT Lenovo dengan PO number PO01 dan tanggal PO 5 Januari 2023. Dan tanggal yang diharapkan yaitu 7 Januari 2023. Dengan terminate net 30. Dan FOB shipping point tambahkan item, terdapat 2 item. Satu laptop Acer sebanyak 15 buah dengan harga 3.450 per unit. Dan tambahkan kode T pada pajak. Kedua, flash disk. Sebanyak 50 piece dengan harga 55.000 per unit. Dan tambahkan kode T pada tax. Lalu arrow bawah pada keyboard agar terrefresh. Setelah itu masukkan catatan pembayaran uang muka dibayar melalui bank pada tanggal 3 Januari 2023. Cek kembali dan jika sudah sesuai, masuk ke menu down payment di atas.
Lalu sesuaikan isi form dengan PI01, isi invoice no dengan LNP14, lalu invoice date pada 5 Januari 2023. Ubah unit price menjadi 10 juta. Lalu pencet kalkulator. Jika sesudah sesuai, masuk ke menu push payment. Sesuaikan dengan studi kasus. Isi form ini dengan BKK 01. Pada tanggal 5 Januari 2023 dengan nocek 01-LP23. Pada tanggal 5 Januari 2023. Lalu masukkan memo pembayaran uang muka pemesanan PO01 melalui bank. Pastikan PO01 melalui bank. Pastikan 10 juta tercentang. Lalu save and close. Lanjut dokumen 5. Dokumen 5 merupakan faktur penjualan atau sales invoice. Merupakan dokumen penting yang dibuat oleh perusahaan setiap kali terjadi transaksi penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Masuk ke sales invoice, lalu sesuaikan dengan customer PT Beneka dengan no invoice SI01 dan tanggal keduanya 6 Januari 2023. Dan syarat pembayaran net 30. Tekan select DO, centang semua. Pastikan sesuai, lalu save and close. Lanjut dokumen 6. Dokumen 6 merupakan receive item atau proses pencatatan ketika barang yang dipesan dari pemasok tiba di gudang. Masuk push receive item. Sesuaikan dengan studi kasus, pilih vendor PT Lenovo. Isi form no dengan SJ123. Isi resip dengan RI01. Lalu kedua tanggal isi dengan 7 Januari 2023. Tekan select, centang PO01. Jika tidak bisa masuk ke setup, lalu preference, lalu save and close. Preference, bagian push, isi dengan COGS. Lalu save and close. Baiklah, dokumen 7 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan dokumen 7. Dokumen 7 merupakan proses
invoice atau dokumen tagihan dari pemasok atas barang atau jasa yang sudah diterima. Masih di proses, pilih proses invoice, lalu sesuaikan dengan data dengan vendor PT Lenovo. Isi form nomor dengan LP-24 atau LP-24 atau 2023. Isi invoice nomor dengan PI-02 dengan kedua tanggal diisi dengan 8 Januari 2023. Lalu pilih Select RI. Centang RI1. Jika sesuai, save dan close. Lanjut dokumen 7. Dokumen 7 merupakan sales order. Masuk ke menu sales. Lalu sales order. Sesuaikan data. Order by dari PT Laptop. Lalu isi PO nomor dengan PO garis miring RL strip 13. Isi SO number dengan SO strip 002. Tanggal SO diisi pada 9 Januari 2023. Tanggal pengiriman diisi pada 10 Januari 2023 dengan terms net 30. Lalu masukkan item, terdapat 3 item. Item ke-1 laptop Acer sebanyak 10 pieces dan masukkan kode T pada pajak. Item kedua hard disk sebanyak 10 pieces dan masukkan kode T pada pajak. Item ketiga flash disk sebanyak 50 pieces dan masukkan juga kode T pada pajak. Lalu row bawah pada keyboard agar terrefresh. Masuk ke menu down payment. Sesuaikan data. Invoice number diisi dengan SI02. Kedua tanggal diisi dengan 9 Januari 2003 dengan cara pembayaran net 30. Lalu ubah unit price menjadi 30 juta. Lalu ke menu sales receipt. Sesuaikan data lagi. Isi nomor form dengan CR01 dengan tanggal pada 9 Januari 2023. Lalu nomor cek LT garis miring 2023 strip 01 dan tanggal cek
pada 10 Februari 2023. Lalu, memo diisi dengan penerimaan uang muka atas pesanan SO strip 2 melalui bank. Dan pastikan 30 juta tercentang, lalu save dan close. Lanjut ke dokumen 9. Dokumen 9 merupakan delivery order. Masih di menu sales. Lalu delivery order sesuaikan data, pilih customer PT Raja Laptop. Isi PO number dengan 02 garis miring RL strip 2023. Isi delivery number dengan DO strip 03. Dan isi delivery date pada 10 Januari 2023. Tekan select SO dan centang SO strip 02. Lalu save dan close. Baiklah, dokumen 10 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dokumen 10 akan dijelaskan oleh saya. Dokumen 10 merupakan dokumen bukti memorial membuat barang baru dengan tipe barang. Pertama, kita masuk ke menu inventory. Lalu pilih items. Pilih new. Lalu sesuaikan. Diisi item no dengan K strip 04. Lalu deskripsi diisi dengan mouse Logitech. Pindah ke bagian sales atau purchase. Masukkan harga 185.000. Pada default unit price, lalu klik OK dan refresh. Baik, lanjut kita ke dokumen 11. Di dokumen 11 merupakan dokumen tentang purchase order. Pertama kita masuk ke menu purchase. Lalu purchase order. Sesuaikan data, pilih vendor PT Usus, PO dengan PO number, PO strip 02. Lalu PO date-nya pada 12 Januari 2023. Dan pilih tanggal diharapkan pada 13 Januari 2023 dengan syarat pembayaran net 30. Dan di FOB ya, shipping point, masukkan item sesuai data item ke 1. Hard disk sebanyak 250 pieces dengan harga 335.000 per unit. Dan tambahkan kode T pada pajak. Lalu item kedua, masukkan mouse Logitech sebanyak 100 pieces dengan harga 75.000 per unit dan tambahkan kode T pada pajak.
Lalu jika sudah, save dan close. Lanjut kita ke dokumen 12. Di dokumen 12 merupakan dokumen receive item. Pertama kita masuk di menu purchase, masih di menu purchase, lalu pilih receive item. Dengan vendor dari PT Usus. Lalu dengan no form SJ strip 124 124 terus isi receive nom dengan RI strip 02. Dengan tanggal 13 Februari 2023. Lalu tekan select PO. Dan centang PO strip 02. Sesuaikan dan masukkan ke menu make invoice. Masukkan invoice nomor dengan PI strip 03. Dengan kedua tanggal pada 13 Januari 2003 dan syarat pembayaran net 30, sesuaikan lalu save dan close. Dan kita lanjut ke dokumen 13 yang akan dilanjuti oleh teman saya. Untuk dokumen 13 merupakan dok tentang purchase payment atau proses pelunasan kewajiban perusahaan kepada pemasok atas transaksi pembelian. Yang pertama masih di menu purchase. Lalu masuk ke purchase payment. Sesuaikan dengan data dengan vendor PT Lenovo. Lalu isi form nomor dengan BKK 02 dengan tanggal 15 Januari 2023. Lalu masukkan nomor cek dengan 02 dengan tanggal 3 Februari 2023. Lalu masukkan memo pelunasan faktur nomor LP01 dan LP02 melalui bank. Dan centang LP01 dan LP02. Sesuaikan lalu save dan close. Kemudian dok 14 merupakan dokumen tentang sales invoice. Kita masuk ke menu sales, lalu pilih sales invoice. Kemudian pilih customer dengan pelanggan umum. Lalu isi kedua tanggal pada 16 Januari 2023. Dengan syarat pembayaran net 30. Kemudian masukkan item sesuai data. Item pertama yaitu laptop Acer sebanyak 1 pieces dengan harga 6 juta per unit. Dengan kode T pada pajak. Lalu item kedua, harddisk sebanyak 1 pieces dengan harga 855.000 per unit.
dan masukkan T pada pajak. Item ketiga yaitu flash disk dengan sebanyak 5 pieces dengan harga 150.000 per unit dan masukkan kode T pada pajak. Yang keempat yaitu mouse Logitech sebanyak 1 pieces dengan harga 185.000 dan kode T pada pajak. Sesuaikan dengan dan menu sales receipt. Sesuaikan dengan data, isi form nomor dengan CR02 dengan tanggal 16 Januari 2023. Lalu isi memo dengan penerimaan atas invoice SI 03 melalui bank. Pastikan SI 03 tercentang. Dan jika sudah, save dan close. Dan akan muncul tanda terbayar. Lalu lanjut ke doc 15, yaitu merupakan dokumen tentang sales order. Masih di menu sales. Pergi ke sales order. Pilih sales order by PT Beneka. Isi PO nomor dengan PO _ BK25. Dengan SO number SO03. Lalu tanggal 18 Januari 2023. Lalu tanggal pengantaran 20 Januari 2023 dengan syarat pembayaran net 30. Lalu masukkan item sesuai data. Yang pertama yaitu laptop Acer sebanyak 5 pieces dengan harga 6.800.000 per unit dan masukkan kode T pada pajak. Yang kedua yaitu hard disk sebanyak 30 pieces dan masukkan kode T pada pajak. Yang ketiga yaitu mouse Logitech sebanyak 50 dengan harga 185.000 dan masukkan kode T pada pajak. Jika sudah sesuai, save dan close. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 3. Pada dokumen 16 merupakan dokumen tentang delivery order. Masih pada menu sales, pilih delivery order. Sesuaikan data, pilih customer PT Beneka. Isi PO nomor dengan PO/BK-25. Isi delivery nomor dengan DO-04. Dan isi delivery date pada 20 Januari 2023. Tekan select SO. Dan centang SO-03. Lalu ke invoice dan sesuaikan datanya. Ubah invoice date pada tanggal 20 Januari 2023. Lalu masukkan diskon sebesar 900.000. Jika sudah sesuai, save and close. Lanjut ke dokumen 17. Dokumen 17 merupakan dokumen tentang sales receipt atau penerimaan penjualan. Adalah bukti bahwa perusahaan telah menerima pembayaran dari pelanggan atas barang atau jasa yang telah dijual. Masuk ke menu sales, lalu pilih sales receipt. Sesuaikan dengan data,
diterima dari PT Bhinneka. Lalu isi form nomor dengan CR-03 dan pada tanggal 21 Januari 2023. Dibayar dari bank dengan nomor cek BK /2023-03 pada tanggal 1 Maret 2023. Memo diisi dengan penerimaan pelunasan invoice BK-01 dan BK-02 melalui bank. Melalui bank. Dan centang pada BK-01 dan BK-02 dan pencet ikon kalkulator. Jika sudah sesuai, save and close. Lanjut dokumen 18. Dokumen 18 merupakan dokumen tentang kas keluar atau pada software Accurate digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang tunai atau dari rekening bank perusahaan. Masuk ke menu Cash Bank, pilih Payment, sesuaikan dengan data, dibayar dari bank dengan nomor voucher OP-01 dan nomor cek 02/CP-2023. Pada tanggal 22 Januari 2023 dengan isi memo pembayaran brosur untuk iklan yang dibayarkan pada cetak kilat. Masukkan akun nomor 6101 dengan pembayaran sebesar 1.500.000. Jika sudah, save and close. Dokumen 19 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dokumen 19, yaitu merupakan sales order. Masuk ke menu sales, lalu sales order, sesuaikan data, order by dari PT Laptop. Lalu isi PO dengan PO garing RJ-16. Isi SO nomor dengan SO-04. Tanggal SO diisi pada 22 Januari 2023. Tanggal pengiriman diisi pada 23 Januari 2023 dengan termin net 30. Lalu masukkan item, terdapat 2 item. Yang pertama, laptop Acer sebanyak 5 pieces. Dan masukkan kode T pada pajak. Item kedua yaitu mouse Logitech sebanyak 10 pieces. Dan masukkan kode T pada pajak. Lalu arrow bawah pada keyboard agar terrefresh. Masuk ke menu down payment. Sesuaikan data. Invoice no diisi dengan SI-05. Tanggal invoice diisi pada 22 Januari 2023. Dengan syarat pembayaran net 30. Lalu ubah unit price menjadi 12 juta. Lalu ke menu sales receipt. Sesuaikan data lagi. Isi no from dengan CR-04 dengan tanggal pada 22 Januari 2023. Lalu no check
RG-2023/04 dan tanggal cek pada 22 Februari 2023. Lalu memo diisi dengan penerimaan uang muka atas pesanan penjualan SO-04 dan pastikan 12 juta tercentang, lalu save and close. Dan pastikan 12 juta tercentang, lalu save and close. Oke, lanjut ke dokumen 20. Dokumen 20 merupakan dokumen delivery order. Masih pada menu sales, pilih delivery order, sesuaikan data, pilih customer PT Raja Laptop. Isi PO no dengan PO garing RJ strip 16. Isi delivery no dengan DO strip 05. Dan isi delivery date pada 23 Januari 2023. Tekan select SO dan centang SO strip 04. Lalu ke invoice dan sesuaikan datanya. Ubah invoice data pada tanggal 23 Januari 2023. Lalu syarat pembayaran net 30. Jika sudah, sesuaikan, save and close. Oke, lanjut ke dokumen 21. Dokumen 21 merupakan dokumen titik bukti memorial membuat paket barang. Masuk ke menu inventory. Lalu grouping. Isi group no dengan fase strip 01. Dengan deskripsi paket ceria 1. Lalu masukkan harga jual sebesar 6,5 juta dengan unit set. Lalu masukkan item yang akan dijadikan paketan, yaitu laptop Acer dan mouse Logitech sebanyak 1 pieces. Oke. Jika sudah, sesuaikan, save dan close. Oke. Dokumen 22 akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk dokumen 22 ini dokumen tentang bukti memorial menaikkan harga jual barang dan jasa. Masih di menu inventory. Pilih set selling price. Masukkan adjustment nomor dengan BM-02. Lalu tanggal diberlakukannya pada 1 Februari 2023. Dan adjustment date-nya pada 27 Januari 2023. Dengan deskripsi manajer memutuskan untuk menaikkan harga jual barang dan jasa sebanyak 5% dan berlaku mulai tanggal 1 Februari 2023. Pilih select item, lalu centang semua, lalu tekan load. Lalu tekan lock from default.
untuk menampilkan harga sebelum naik. Pada bagian ini untuk harganya sebelumnya. Lalu adjust, pilih new price. Dan presentasi 5%. Dan new price 1. Dan di adjust. Maka harganya akan berubah. Jika sudah berubah sesuai itu save and close. Lanjut ke dokumen 23. Dokumen 23 ini dokumen tentang sales return atau return penjualan yang merupakan proses pengembalian barang oleh pelanggan kepada perusahaan. Masuk ke menu sales. Lalu sales return dengan customer PT Raja Laptop. Dengan nomor faktur SI 06. Lalu masukkan SR nomornya dengan SR 01. Pada tanggal 29 Januari 2003. Dengan nomor fisikalnya itu 03-SR/I/23. Pada tanggal fisikalnya 23 Januari 2023. Dengan deskripsi atau catatan pengembalian laptop Acer sebanyak 1 pieces karena rusak. Lalu pilih item, laptop Acer, tekan nomor pada pesan karena kita hanya mengembalikan 1 pieces. Jika sudah, save and close. Lanjut ke dokumen 24. Dokumen 24 ini dokumen tentang penyesuaian stok. Masuk ke menu inventory. Lalu pilih inventory adjustment. Sesuaikan dengan data. Masukkan adjustment nomornya dengan IA01. Pada tanggal 30 Januari 2023. Dengan akun penyesuaiannya, pilih CHOCS. Setelah itu, pilih barang, yaitu laptop Acer, dan ubah new quantity-nya menjadi 84. Sesuai dengan studi kasus. Jika sudah, save and close. Untuk dokumen 25 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke dokumen 25. Dokumen ini juga tentang penyesuaian stok tetapi dengan harga baru. Masih di inventory, lalu pilih inventory adjustment. Sesuaikan dengan data. Masukkan adjust no dengan kode IA-02 pada tanggal 30 Januari 2023. Dengan akun penyesuaian COGS. Lalu pilih barang yaitu mouse Logitech dan ubah new KTY-nya menjadi 40 sesuai dengan studi kasus. Lalu centang value adjustment dan masukkan new value jadi 3 juta. Jika sudah sesuai, save and close.
Selanjutnya, dokumen 26. Dokumen 26 merupakan dokumen tentang jurnal voucher. Masuk ke menu General Ledger, lalu pilih jurnal voucher, sesuaikan data, masukkan voucher nomor dengan kode BM-03 pada tanggal 31 Januari 2023. Lalu masukkan memo telah diterima rekening koran dari bank per tanggal 31 Januari 2023. Pada akun nomor 1, masukkan 7200.02 atau biaya admin bank dan buku cek giro, dan masukkan debit sebesar 300.000. Pada akun nomor kedua, masukkan 700.01 atau pendapatan jasa giro, lalu masukkan kredit sebesar 4 juta. Dan akun nomor ketiga, masukkan 3.202 atau cash. Jika sudah sesuai, save and close. Selanjutnya, dokumen nomor 27 merupakan dokumen tentang kas keluar untuk pembayaran listrik. Masuk ke menu cash bank, lalu payment. Sesuaikan dengan data, masukkan pembayaran dari bank dengan nomor voucher OP-02. Dan nomor cek diisi dengan 03-OP-2023 pada tanggal 31 Januari 2023. Dengan berisi memo pembayaran listrik dan dibayarkan kepada PLN. Pada akun No, masukkan 6203.01 atau biaya listrik dengan biaya sebesar 2.500.000. Jika sudah sesuai, save and close. Selanjutnya, dokumen nomor 28 akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, dokumen nomor 28, yaitu dokumen 28 merupakan dokumen tentang kas keluar untuk pembayaran gaji karyawan. Masih pada menu cash bank, di sini pilih payment, lalu sesuaikan dengan data, masukkan pembayaran dari bank, nomor vouchernya OP-03 dengan CQ number-nya itu 04-OP-2023 dengan tanggal 31 Januari 2023. Kemudian memonya gaji karyawan bulan Januari 2023. Bulan Januari 2023. Yang dibayarkan kepada karyawan. Di akun number-nya, pilih yang 6201.01 yang biaya gaji, lembur, dan THR. Setelah itu, sebesar 15 juta. Kemudian klik bagian kalkulator. Setelah sesuai dengan data, save dan close. Selanjutnya ke dokumen bagian nomor 29,
Dokumen 29 ini merupakan dokumen tentang bukti memorial pada rekonsiliasi PPN. Masuk ke menu General Ledger. Lalu di sini pilih yang Financial Statement. Di sini pilih yang Tax Support Report. Lalu pilih yang rekonsiliasi PPN lebih atau kurang lebih bayar. Di sini masukkan tanggalnya dari 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. Lalu klik OK. Maka akan muncul laporan terkait rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Selanjutnya, pindah ke Journal Voucher. Lalu masukkan voucher number dengan BM04, lalu tanggalnya diubah jadi 31 Januari 2023 dengan deskripsi rekonsiliasi PPN, masukan dan PPN keluaran. Untuk transaksi penjualan dan pembelian di bulan Januari 2023. Akun number nomor 1 itu yang 2100 PPN keluaran dengan debit 246.788.300. Kemudian akun number nomor 2 itu kode 1600 PPN masukan dengan kredit 233.530 juta. Selanjutnya akun number nomor 3. Ini pilih yang new account. Account type-nya yang other current liability. Nomor akunnya 2500. Namanya itu PPN kurang bayar. Kemudian OK. Selanjutnya save and close. Lanjut ke dokumen nomor 30. Dokumen nomor 30 ini merupakan dokumen tentang jurnal memorial pada penyusutan aset. Masih pada menu General Ledger, pilih yang bagian menu Period End. Lalu pilih bulan Januari tahun 2023. Kemudian masuk ke financial statement. Pilih General Ledger, lalu All Journal. Di sini masukkan tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. Lalu klik OK. Nah, di sini akan tampil laporan tentang penyusunan aset sesuai dengan studi kasus.
Saya kembalikan ke Farel. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pencatatan PT laptop melalui Akuret. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.